Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk belajar TWK CPNS untuk persiapan tes CPNS 2024. Nah, untuk pembahasan kali ini kita masih bahas tentang TWK. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami di @master_utbk. Insya Allah di IG ini kami akan update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info, di sini kami membuka bimbel online baik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan juga untuk persiapan UTBK dan CPNS. Bagi teman-teman yang berminat untuk join di bimbel online kami, teman-teman bisa menghubungi di 083 861 705 343. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu untuk PR di video part yang sebelumnya. Kemarin untuk PR-nya soal yang ini ya teman-teman. Pengaruh era digital sangat terasa dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kemudahan masyarakat untuk mendukung timnas Indonesia yang sedang berjuang di Piala Asia melalui siaran televisi maupun platform digital lain. Dengan adanya kemajuan digital, masyarakat juga mampu mengenalkan budaya serta keberagaman bangsa Indonesia. Meski demikian, terdapat juga tantangan yang harus dihadapi, salah satunya penyebaran paham, ideologi, dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini adalah kebijakan pemerintah yang bisa mencegah lunturnya nasionalisme akibat dari kemajuan digital adalah yang mana? Apakah yang A, memblokir situs-situs porno dan judi online? Yang B, membuat produk hukum tentang teknologi dan informasi? Yang C, menutup akses informasi dari konflik-konflik luar negeri? Yang D, memberikan edukasi dan pendidikan tentang nasionalisme kepada masyarakat? Yang E, menutup platform media yang pro kepada negara asing dan paham-paham ekstrim. Yang mana nih jawabannya teman-teman? Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang B, yaitu pemerintah bisa membuat produk hukum tentang teknologi dan informasi. Nah, untuk pembahasannya lebih lengkap seperti ini teman-teman. Di situ ada kata kunci di soal, yaitu kebijakan pemerintah untuk mencegah runtuhnya nasionalisme di era digital. Nah, jawabannya paling tepat adalah membuat aturan dan produk tentang teknologi informasi. Nah, hal ini sudah dilakukan yaitu dengan hadirnya UU IT yang di dalamnya mengatur penggunaan media digital agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan tidak menimbulkan perpecahan seperti penyebaran berita hoaks dan paham-paham radikalisme. Jadi di sini kata kuncinya adalah era digital. Jadi kalau di era digital jangkauannya kan lebih luas ya teman-teman. Maka yang bisa kita lakukan untuk mengontrol adalah dengan mengadakan atau dengan membuat undang-undang IT. So, untuk soal ini jawabannya yang B teman-teman. Selamat bagi teman-teman yang jawabannya benar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi dan video-videonya bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Dalam Pancasila ditegaskan bahwa yang hendak diwujudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa kemakmuran seluruh rakyatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang-orang semata. Ukurannya ialah bahwa setiap orang warga negara harus hidup layak sesuai kemanusiaan dan sesuai dengan dharma baktinya dan diberikannya kepada bangsa dan negara. Dengan kata lain, setiap warga negara harus hidup setara kemajuan kemanusiaan dan peradaban, dan selain itu, bagi yang memiliki kemampuan harus menerima lebih dari kelayakan manusia tersebut, namun harus sesuai dengan dharma baktinya yang diberikannya kepada bangsa dan negaranya. Berdasarkan narasi tersebut, berikut adalah contoh-contoh kebijakan yang sesuai dengan sila kelima, kecuali. Oke teman-teman, kalau misalkan
soalnya panjang seperti ini, langkah yang bisa kita lakukan untuk mempersingkat waktu adalah kita baca dulu untuk pertanyaannya. Nah, sebenarnya kan ini kita bisa langsung menjawab pertanyaannya tanpa kita harus membaca narasinya, karena di sini yang ditanyakan adalah yang sesuai dengan sila kelima. Kecuali, hati-hati di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Oke, kita eliminasi jawaban ya teman-teman. Untuk yang A, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Berarti ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk sila yang kelima. Yang B, pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Ini tentang kesejahteraan juga, tapi dibantu dengan melalui jalur pendidikan. So, ini masuk ke sila yang kelima. Yang C, pemerintah memberikan insentif kepada pengusaha yang berinvestasi di daerah tertinggal. Ini kenapa kita memberikan insentif ke pengusaha? Ini kurang tepat ya teman-teman. Ini tidak sesuai dengan sila kelima. Yang D, pemerintah membangun infrastruktur di daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, ini benar sila kelima. Yang E, pemerintah memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat. Jadi sini berarti titik fokusnya ke kesejahteraan masyarakat. So, untuk yang E, ini juga masuk ke sila yang kelima. Karena di sini yang ditanyakan kecuali teman-teman, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut. Nah, ini untuk pembahasan lengkapnya ya teman-teman. Ini poin dari sila yang kelima. Yang pertama, membanggakan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, membanggakan sikap adil terhadap sesama, kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian menghormati hak orang lain, lalu suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jadi di sini bedanya dari sila kedua dan sila kelima. Kalau sila kelima itu kita memberikan pertolongan agar mereka itu dapat hidup mandiri. Kemudian yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan, lalu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kemudian suka bekerja keras, lalu suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Lalu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, di sini ada beberapa kebijakan yang sesuai dengan sila kelima. Contohnya, pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan yang progresif. Jadi, adanya pajak itu ada progres yang akan ditempuh. Kemudian, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah memberantas korupsi dan kolusi, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, pemerintah mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Itu contoh-contoh kebijakan pemerintah yang sesuai dengan sila kelima. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Bela negara menjadi unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya bela negara bisa melalui perjuangan untuk menghadapi ancaman baik militer maupun non-militer. Adapun tujuan utama dari bela negara dalam hal tersebut adalah untuk di sini menghadapi ancaman ya teman-teman. Ancamannya baik militer maupun non-militer. Itu kata kuncinya. Yang A, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang B, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa serta negara. Yang C, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Yang D, memajukan kesejahteraan bangsa dan negara. Yang E, menjaga ketertiban dan perdamaian. Yang mana nih teman-teman jawabannya? Oke, kita bahas ya. Karena di sini titik fokusnya adalah untuk menghadapi ancaman baik militer maupun non-militer. Maka ini hubungannya dengan mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau kita bahas lebih lanjut, pembahasannya seperti ini teman-teman.
Tujuan dari bela negara itu yang pertama untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya, menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang keempat, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Nah, karena di situ yang berkaitan dengan ancaman dari luar, maka tujuan bela negara tersebut adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, kita baca dulu untuk pertanyaannya. Berdasarkan narasi tersebut, salah satu tantangan nasionalisme dalam era digital adalah, karena yang ditanyakan di sini berdasarkan narasi, maka kita harus membaca dulu narasinya dan kita cari kata kuncinya. Di sini yang ditanyakan tantangan nasionalisme di era digital. Era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal nasionalisme. Di satu sisi, era digital telah memberikan peluang bagi tumbuhnya nasionalisme, seperti melalui penggunaan media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan mempermudah komunikasi antar warga negara. Namun di sisi lain, era digital juga menimbulkan tantangan bagi nasionalisme, seperti penyebaran propaganda yang dapat memecah belah bangsa. Di sini yang ditanyakan kan tantangan. Kalau tantangan berarti itu dampak negatif. Nah, di sini disebutkan bahwa di sisi lain, era digital juga menimbulkan tantangan bagi nasionalisme. Apa tantangannya? Di narasi disebutkan bahwa contoh tantangannya adalah menyebarkan propaganda yang dapat memecah belah bangsa. Kita cari opsi jawaban yang intinya itu merepet-merepet ke penyebaran propaganda dan memecah belah bangsa ya. Untuk yang A, kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan. Yang B, pengaruh budaya asing yang semakin kuat. Yang C, penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Yang D, kemudahan akses terhadap informasi dari luar negeri. Yang E, kurangnya pengawasan pemerintah terhadap penggunaan media sosial. Di sini menyebarkan propaganda ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Kita lanjut lagi teman-teman. Berdasarkan narasi tersebut, upaya yang paling tepat untuk mewujudkan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Lagi-lagi yang ditanyakan tentang narasi, kita baca dulu untuk narasinya teman-teman. Unsur kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika merujuk pada cita-cita kehidupan. Keragaman cita-cita karena pada dasarnya manusia berbeda-beda, terpecah ke dalam individu-individu, komunitas-komunitas, beserta suku-suku dengan kehendak masing-masing. Namun, karena kehendak itu tak dapat diwujudkan tanpa individu atau komunitas lain, maka kerjasama dalam bingkai kesatuan dan persatuan dibutuhkan. Kesatuan dan persatuan mesti dibangun untuk realisasi tujuan yang lebih mendasar. Dalam konteks negara, kesatuan itu menjelma dalam Persatuan Nasional Negara Republik Indonesia. Di sini intinya tentang persatuan dan kesatuan. Kita lihat dulu opsi jawabannya teman-teman. Yang A, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang B, membangun infrastruktur merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang C, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Yang D, memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Yang E, meningkatkan kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Karena di sini yang dibahas tentang persatuan dan kesatuan ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yuk, kita lanjut lagi teman-teman.
Konflik dua negara antara Ukraina dan Rusia kini sudah sampai pada konflik perang terbuka. Hal tersebut memberi dampak yang sangat besar terhadap kondisi dunia saat ini dalam segala aspek. Tidak hanya itu, beberapa negara mulai menyoroti konflik tersebut termasuk Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumah pelaksana kegiatan G20 mulai memperoleh intervensi dari berbagai negara-negara NATO agar tidak mengundang Rusia dalam kegiatan tersebut. Namun demikian, Indonesia sebagai tuan rumah memutuskan untuk tetap mengundang Rusia dalam kegiatan tersebut agar pelaksanaan G20 dapat dihadiri oleh seluruh anggota resmi. Sebagai negara yang berintegritas, sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia terhadap dunia internasional merupakan perwujudan atas apakah yang A. Etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai tuan rumah pelaksana G20, yang B. Kemandirian dalam mengambil keputusan-keputusan sebagai upaya pelaksanaan kegiatan G20, yang C. Keadilan dan memberikan pelayanan terhadap seluruh negara-negara dunia dalam pelaksanaan G20, yang D. Keberanian sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dari tekanan-tekanan dari luar dalam melaksanakan G20, ataukah yang E. Kejujuran dalam menjalankan tugas dan menjaga kepercayaan dunia sebagai pelaksana kegiatan G20. Yang mana nih teman-teman? Oke, untuk soal yang ini kita jadikan untuk PR ya. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nanti untuk jawabannya kita koreksi di kolom komentar. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di video part selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi kami melalui admin WA di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.